Selasa jam 7.30. Oh, 30. Jamnya berarti 30. Jadi kalau berarti ini kan olahraga, berarti kan ada modifikasi terkait dengan pembelajaran ya Pak. Ini apa yang nanti yang mau dengan lakukan di pembelajaran kali ini? Ini materinya lompat jauh. Jadi materi lompat jauh, nanti anak-anak belajar tentang teknik dasar lompat jauh. Kemudian nanti anak-anak mempraktekkan. Dan juga kan saya berusaha memasukkan pembelajaran berdifferensiasi dalam KSE ya Pak. Gitu. Oke. Nah, nanti yang berdirinya di bagian apa Pak kira-kira nanti ada gambaran munculnya kegiatan mana yang itu muncul kegiatan berdifferensiasinya? Mulai dari konten Pak. Nanti saya berencana mau menampilkan materi di video, materi lompat jauh di video yang sumber dari YouTube saya pribadi. Kemudian di prosesnya nanti anak dibagi berkelompok, kemudian mempraktekkan secara berkelompok. Kemudian yang terakhir nanti dibagi nanti anak berusaha mencoba menggunakan alat yang dimodifikasi karena kebetulan kan lapangan lompat jauh baru di nah ini nanti saya modifikasi dengan menggunakan ban bekas dan kardus dan juga ada alat POA. Oh gitu. Kalau produk nanti di apanya itu? Kaitannya dengan apa nama? Kardus sama nanti praktek Pak, jadi anak mencoba mempraktekkan rangkaian gerak dasar lompat jauhnya. Jadi nanti di dalam kelas Pak, kalau di luar cuma praktek berkelompok saja, nanti yang di dalam kelas nanti mencoba satu-satu kira-kira rangkaiannya sudah sesuai atau belum, nanti yang menilai teman-temannya sendiri. Oh gitu. Oke, nanti untuk kegiatan berdifferensiasinya yang sesuai dengan kebutuhan anak yang. Nah sekarang yang KSE-nya tadi Pak, jadi kan dengan kan mau mengembangkan KSE juga tadi kan, itu mungkin bisa dengan versi gambaran. KSE nanti mulai dari awal kan dari kegiatan berdoa Pak. Dan berdoa kan sadar diri juga, nanti berdiri itu dia secara sadar berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk perjalanannya kegiatan supaya lancar. Kemudian nanti berkelompok itu berarti ada kegiatan KSE itu kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan juga nanti tanggung jawab itu Pak yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab nanti secara berkelompok praktek. Nah dari rencana yang dengan sudah mau coba itu kan gambarannya nanti kan kira-kira sudah sesuai dengan alur ya Pak. Iya Pak, insya Allah. Kira-kira ada kendala nggak nanti kira gambarannya? Pasti ada Pak, pasti ada. Kira-kira apa nanti yang dijumpa misalnya? Keterampilan relasi seperti relasi, karena kan kita tahu sendiri kalau untuk tujuan profil Pancasila kan bernalar kritis ya. Kita ambil contoh saja seperti saya kemarin dan teman-teman di Rupau itu ketika diminta oleh Fasil mengutarakan pendapat saja kita agak kesulitan Pak. Ini itu orang dewasa. Ibaratkan nanti saya nanti coba tergantung kita juga dan juga kadang memang kalau nyusul tidak alasan bulan puasa ini bulan puasa juga kadang sebagai faktor agak malas, tapi coba nanti saya makanya saya modifikasi dengan beberapa alat itu supaya nanti anak itu suka, kemudian mereka itu berani untuk mengutarakan apa yang menjadi yang ada di pikirannya, misalkan ada yang tidak dipahami bisa ditamakan kemampuan berkomunikasi ya. Kemampuan berkomunikasi. Oke. Nanti dengan cara kalau boleh saya garis besar garis bawahi apa yang sudah saya sampaikan, nanti dengan kreativitas membuat media atau alat itu, maka nanti anak bisa muncul kemampuan untuk apa namanya berrelasi satu dengan yang lainnya, komunikasinya dengan baik itu berarti ya. Baik. Oke, nanti kita lihat aja karena kan sudah punya gambaran nanti seperti apa, dan dari kendalanya kemungkinan yang muncul kan itu ya. Yang tahu dengan sudah mencoba mengutarakan munculnya itu nanti dilakukan dengan dengan berbagai alat media itu. Ada yang lain mungkin kira-kira yang mungkin jadi kendala lah kira-kira gambarannya kemungkinan. Kalau saya sih yang saya rasakan selama ini tuh di
dengan kendala itu. Jadi saya takutnya itu tidak ada interaksi yang aktif antara saya dengan murid. Tapi saya kan nanti berusaha istilahnya berempati ya. Dan misalkan nanti berkelompok saya akan melihat satu persatu berkelompok itu, saya akan melihat satu persatu misalkan langkahnya kurang tepat atau tolakan tumpuan kakinya kurang tepat. Itu bukan saya Pak. Jadi mungkin ketika saya berempati sama anaknya, mungkin yang memang bisa mungkin masuk dengan empati itu anak menjadi nyaman kan gitu. Kalau nyaman itu kan tadi anak menjadi komunikasi lebih. Oke, Pak Faiz, saya kira itu. Ini saya sudah lihat ROP dengan juga bagus, juga ada bagian-bagian barang bukti itu sudah saya lihat, kayaknya sudah muncul. Dan nanti ini prakteknya seperti apa nanti dalam pelaksanaan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke aktivitas kelas ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Ketemu kembali setelah kemarin hari Kamis minggu lalu kita berolahraga sebelum puasa dan sekarang alhamdulillah bulan puasa. Kalau Kamis kemarin kita olahraganya apa? Ada yang masih ingat? Oh ya betul, lari sprint. Hari ini nanti kita akan belajar tentang materi lompat jauh. Ya. Hari ini saya tidak melihat Rojak ini. Kemana Rojak ini? Ada yang tahu? Ada yang dekat? Tidak berangkat? Kenapa? Sakit? Ada ya. Berarti Rojak yang tidak berangkat ya, yang putih lengkap, yang ultra sudah lengkap. Baik, sebelum pelajaran kita pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin dari ini? Hakim? Silakan Hakim maju ke depan. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Syabrak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga diberikan kelancaran. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Hakim. Sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Kita permainan tepuk tangan. Semuanya berdiri biar semangat. Berdiri. Jadi kita pagi hari ini nanti kita ada 3 permainan tepuk tangan. Kita yang pertama tepuk tangan mengikuti hitungan dari Pak Guru. Contoh, misalkan tepuk 1. Contoh dulu. Coba 1. Sekarang tepuk 2. Kita ingat tepuk 1 ya. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali di atas, 2 kali di bawah. Coba 2. Agar. Sekarang tepuk 3. Nah, contoh dulu, contoh. Tepuk 3 itu 1 kali di atas, 2 kali di bawah, 2 kali di atas. Contoh. 3. Oke, kita 3 saja. Konsentrasi. 2. Ayo, kalau suaranya ada yang pas berarti kurang tepat ya. 1. 3. Nah, saya malah di Roman. Kita ulangi. 3. 1. Oke, 2. Ayo konsentrasi pun. Nah, 1. Baik, itu tepuk games tepuk yang pertama. Sekarang games tepuk yang kedua, nama-nama hewan. Yang pertama tepuk nyamuk. Kalau tepuk nyamuk tangannya mana? Depan. Kalau tepuk gajah berarti besar ya. Kalau tepuk jerapah berarti. Kalau Pak Guru sebutkan nama hewannya, kalian gerak praktek gerakannya ya. Oke, konsentrasi. Saya lihat satu-satu. Nyamuk. Gajah. Nyamuk. Gajah. Jerapah. Nyamuk.
Gajah. Jerapah. Cepet ulangi. Nyamuk. Gajah. Jerapah. Konsentrasi pun. Tepuk tangan. Selanjutnya sesuai silakan duduk sesuai pembelajaran sebelumnya ya. Kalau kita setiap pembelajaran dari kesepakatan belajar, yang pertama yang harus kesepakatan belajar ini yang harus kalian ingat-ingat yang dilakukan dalam pembelajaran kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Seperti biasa ya, nanti misalkan pengen berpendapat, angkat tangan, bebas, boleh. Tapi nanti misalkan dikasih kesempatan. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nanti Pak Guru akan buat kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Nah, dalam kelompok itu maupun di luar kelompok harus saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nanti misalkan kelompok sini berbicara, nanti yang sini mendengarkan. Dan sebagainya. Jangan terus ini ngomong, jangan. Ya. Terus berpartisipasi penuh. Nah, hari ini kita akan praktek kelompok jauh. Nanti diharapkan semuanya ikut ya. Oh iya, ada yang daerah badan. Betul? Siap semua ya? Siap semua ya? Puasa semua? Puasa. Oke, alhamdulillah meskipun puasa, kita harus tetap semangat dalam belajar. Jika meninggalkan kelas harus izin guru. Jadi misalkan nanti yang pengen ke belakang atau pengen ke belakangnya ke kamar mandi loh ya, jangan makan, jangan jajan ya. Masa kita harus izin dulu. Kemudian mengikuti pelajaran dengan perasaan gembira. Gembira atau sedih hari ini? Gembira. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari Kamis atau jam pelajaran kali ini, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan dan mempraktekannya. Gerak dasar awalan, tumpuan, melayang, dan mendarat melalui modifikasi olahraga lompat jauh dengan media renang bekas dan kardus dengan disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sama-sama kita ketahui ya, sekolah kita kan lapangan lompat jauhnya yang di belakang kan baru diperbaiki, ada pembangunan dapur, ya kan? Maka materi lompat jauh ini nanti Pak Guru modifikasi menggunakan alat yang sesuai kemarin saya tugaskan kalian untuk membawa alatnya itu. Ada ban, ada kardus. Ya? Belum berolahraga, kita kan pemanasan dulu ya. Seperti biasa. Kalau biasanya kan kita pemanasan di halaman. Karena ini kebetulan saat bulan puasa kita harus berolahraga. Jadi kita pemanasannya di ruangan. Semuanya bersih. Pemanasannya ringan saja, ya. Supaya otot-otot kalian bisa kendor. Kalau lompat jauh itu menggunakan tangan apa kaki? Menggunakan kepala, tangan apa kaki? Menggunakan semua badan, tapi lebih dominan lihat kenit, lihat lantai, tengok kanan, tengok kiri. Tangan dorong ke atas, tangan dorong ke belakang, tangan dorong ke depan, dorong samping, samping kanan, samping kiri, pegang lutut, sikap siap sempurna. Kalau Pak Guru bilang 1, kalian loncat 1 kali. Kalau Pak Guru bilang 2, tidak usah loncat. Oke, kalau Pak Guru bilang loncat, kalau Pak Guru bilang angka 1, berarti loncat 1 kali. Kalau Pak Guru bilang angka 2, tidak usah loncat. Kalau bilang 3, berarti loncat 2 kali. Konsentrasi. Oke, kita coba 1, loncat biasa, tidak usah ditekuk ke belakang. Nanti kena meja. Loncat gitu. 2, ayo 3. Berapa kali kalau 3? 2. Ulangi 3, 2.
ya? Oke, siap ya? 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, tepuk tangan. Sekarang sudah, silakan duduk. Kita masuk ke materi lagi. Masuk materi, saya mau tanya, siapa yang suka nonton video? Coba angkat tangan. Mau tanya nih? Oleh yang putra? Yang suka nonton video siapa? Farhan. Kamu suka nonton video enggak? Farhan juga. Baka. Yang suka praktek? Wih, kok jadi siji kan? Memang sih besti ya, kompak sebelumnya. Oke, yang putra yang suka nonton video jadi satu di sini. Atas nonton video. Oke, sini. Teman suka nonton video apa praktek? Wah, suka praktek. Pilih mana? Yang putih yang suka nonton video. Oh, di sini. Yang suka praktek? Ah, lebih banyak yang ya. Ya udah siapa? Kalian tulis atau rangkum hal-hal yang penting. Ya. Silakan keluarkan buku sama pulpen atau alat tulis kalian. Terus saja. Hari ini mapel PJUK aktivitas atletik dari lompat jauh. Pengertian melompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Peralatan lompat jauh yang pertama ada sepatu lari, bak pasir, dan lintasan. Tahapan teknik lompat jauh. Yang pertama ada awalan, 2 tolakan, 3 melayang, dan keempat adalah mendarat. Dari video tadi ada hal apa yang kalian sebelumnya belum ketahui, kemudian sesuai rangkuman kalian, tolong siapa yang mau menyampaikan? Ijan, coba Jan. Gimana rangkuman kamu tadi? Dan Fani dengar suara Jan? Tidak dengar kan? Yang keras Jan. Lompat jauh suatu bentuk gerakan mengangkat kaki, betul ya? Kalau lompat jauh itu mengangkat kaki atau bertumpuk kaki, berapa kaki? 1 kaki apa 2 kaki? 1. Kalau loncat katak itu berapa kaki? 2 ya? Nah sekarang dari video tadi coba saya praktekkan langsung ya, supaya kalian melihat langsung. Pertanyaan dari Pak Guru sebelumnya, sebelum saya praktek, ada berapa gerak dasar lompat jauh? 4. Yang pertama apa? Awalan, melayang, mendarat. Gerak awalan itu dimulai dari gerakan pelan dulu, lari pelan dulu, biasa ya. Nah ini kok pakai ban, karena untuk mengatur langkah kalian. Biar kalau langkah kalian terlalu lebar, nanti kamu pas bertumpu atau melakukan tolakan, nanti bisa kesandung. Jadi makanya dipakai ban untuk mengatur pola langkah, ya, biar pas. Ini kurang geser karena kita dalam ruangan, ya. Nanti pas di ruangan dibagikan ya. Terus yang kedua tadi apa? Atau tumpuan. Pakai 1 kaki apa 2 kaki? 1 kaki. Ini coba jalankan dulu ya. Kanan apa kiri? Boleh kanan, boleh kiri. Coba kanan ya. Yuk. Seperti itu ya. Jadi boleh kanan, boleh kiri. Terus yang kedua?
Yang ketiga. Melayang. Ya, ini tadi satu rangkaian ya, melayang, berkumpul, mendarat. Yang terakhir, mendarat. Coba saya praktekkan rangkaian gerakan ini. Mulai dari awalan, kemudian belakang, melayang, mendarat. Paham? Ada yang ditanyakan sebelum kita praktek? Fani tanya apa? Saya masih bingung tentang gerakan tolakan. Apa boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri? Ya, terus terima kasih. Untuk gerakan tumpuan atau tolakan ya, apakah boleh kaki kanan atau boleh kaki kiri? Boleh kanan, boleh kiri. Pokoknya kaki yang terkuat. Bebas. Kalau di lapangan kita kan, kalau tolakan itu ada papannya itu ya, panjangnya 50 cm, lebarnya 20 itu yang harus diinjak. Nah ini diibaratkan seperti itu. Dalam hati kamu yang penting masuk dalam ban. Boleh kanan, boleh kiri. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Siap praktek? Ya, tadi sudah saya bagi kelompoknya. Ini sesuai alat yang kalian bawa. Satu kelompok berarti bawa ban 5 sama satu kardus ya. Oke. Kalian bekerja sama, mencoba mempraktekkan secara kelompok. Nanti saling mengoreksi, misalkan ada gerakan yang tidak pas atau mendaratnya kurang pas, nanti dikoreksi satu sama lain. Oke? Sudah siap? Silakan yang ambil alat dulu, kelompok ZX. Kakak baru separuh jalan, susul di belakangnya. Nanti bisa tabrak. Oke? Oke, silakan coba 10 menit ya. Satu anak praktek, yang 5 memperhatikan ban, makin memperhatikan. Oke. Terus pas masang ban, ini udah pas ya? Pas dengan langkahmu kan? Tidak terlalu lebar ya. Yang 5 anak memperhatikan, tapi jangan terlalu maju. Terus kalau sudah selesai nanti baru gantian. Oke, baru sampai sini bisa ya. Nah, kalau memperhatikan dari sebelah sini. Yang dari sini, seperti ini. Oke, silakan dicoba 10 menit ya. Yang 4 nanti memperhatikan.
ke sini terus di belakang nanti malah sampai doa. Ya? Paham? Paham. Oke. Kalau mau perhatikan dari sebelah sini. Dari sini biar tidak diganggu. Pak tunggu mana guys? Sini. Jangan terlalu dekat. Jangan lama. Dapat foto dulu aku. Terus pas makan mereka yang berapa dari sudah saya jangan mau dipasang. Usahanya yang jujur ya. Jadi kesimpulannya tadi gerakan tari dasar lompat jauh ada berapa? 4. Nah, yang pertama yang kedua kalian sudah praktek. Dari keempat itu yang paling sulit gerakan apa? Dari sini dulu. Tolakan. Sulit memilih kaki atau sulit apa? Pas melewati ban itu, apa melatih kardus. Oke, tolong juga dipasang di sini tolong ya. Ban sama kardusnya. Ketika mau mendekati tumpuan, kalau tumpuan ya, kalau di sini ban. Ketika kakimu kiri tidak apa-apa, kanan tidak apa-apa. Jadi ketika kamu sudah pas di lingkaran ini atau di papan tumpuan langsung. Ketika angkat kakimu yang satu melayang. Oke. Ada, coba juga praktekkan. Cukup datang tumpuan saja, datang tumpuan. Oke. Masih sulit? Pun? Kalau mau zetek ada yang sulit? Silakan juga. Mau praktek? Silakan juga rekan praktek. Udah kan? Iya? Kelompok NMAX gimana? BCE. Ada yang sulit atau mudah? Mudah. Mudah ya? Oke, sini sama coba praktekkan biar kelihatan. Ini saja dulu. Berarti tidak ada masalah ya, kelompok dalam satu lembar saja dikerjakan bersama-sama. Oke. Tolong dijelaskan gerakan awalan itu apa, tumpuan itu apa, melayang di udara itu apa, mendarat itu apa, berdasarkan pengetahuan kalian masing-masing. Tadi pas praktek di lapangan. Oke. Satu kelompok atau satu, tapi dikerjakan secara bersama-sama diskusi. Oke. Silakan dalam satu lembar kertas langsung.
betul. Kecil tadi ini kerusakan ya. Perhatikan semuanya. Ini gerak dasar lompat jauh berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Ya. Jalan bolanya kemudian lari bolanya lari cepat dan harus terkendali dan diberikan untuk melakukan tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan, tumpuan bertujuan atau Ada yang beda atau mungkin ada jawaban lain? Coba ZX coba maju, tolong dijelaskan. Yang keras ya kak? awalan adalah berlari dengan cepat-cepatnya. Mungkin mas. Awalan adalah berlari dengan semakin lama. Silakan mulai. Oke, lanjut. Lanjut. Ulangi, ulangi. Oke. Sifa, admin, sifa, selfie. Sekarang silakan naik. Nanti Naila, Nadia, Fahmi, Sifa. 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 Coba satu kali lagi. Lari pelan, kemudian diperhatikan jangan ikut bertumbuh supaya nanti tidak berduaan nantinya ya. Ya, jadi dulu. Nah, bagus. Udah ya, Jak? Ya, bagus. Oke, terima kasih. Ini saya bagikan materi dari Pak Guru ya. Pengertian atau tahapan-tahapan langkah gerak dasar lompat jauh, gerakan awalan, gerakan tumpuan, tolakan, mulai ya. Ini rangkuman lengkapnya. Nah, ini pelajari ya. Perhatikan lagi, ya. Kalian hari ini tadi mau pelajari apa saja? Tolong diulangi lagi. Materi lompat jauh, gerak dasarnya apa saja? Awalan, tolakan, melayang, mendarat. Baik, kalian sudah mempraktekkan semua, sudah mempelajari tahap demi tahap, sudah merangkum, sudah menjelaskan semua ya. Berarti pembelajaran pada hari ini cukup. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Karena bisa berolahraga meskipun dalam bulan puasa. Dari Pak Guru cukup ya. Terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Nanti kita pelajaran olahraga lagi Kamis depan ya. Nanti masih dengan materi atletik. Kalau minggu kemarin kan lari sprint, hari ini lompat jauh. Nanti minggu depan nanti kita lempar. Nanti kita tolak peluru ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin berdoa? Ijan, silakan. Teman-teman, pelajaran telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih Ijan dan semuanya. Dari Pak Guru cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke.
oke. Gimana masa kegiatan yang dilakukan? Gimana Pak? Setelah dengan di awal tadi kan ada kekhawatiran yang disampaikan terhadap anak memiliki khawatirnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berkomunikasi atau menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Setelah praktekan itu gimana itu menurutnya? Sudah ada perkembangan Pak. Meskipun bagi saya itu masih kurang ya, tapi sudah nampak ada keinginan untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui dan ada juga keberanian. Jadi saya juga terlewat ada satu kelompok yang belum menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran, tapi saya belum Pak. Ada kesadaran untuk bahwa mereka belum ingin menyampaikan. Nah, tadi kan ada juga ini ya, apa mungkin ada nggak setelah ini kan dengan kan sudah melaksanakan terus tadi karena mungkin kurang apa namanya mungkin kurang pas ya tadi ya karena lewat itu ya. Kira-kira ke depan mau di apa nih apa programnya supaya nanti anak bisa tercapai yang belajar lagi Pak, media pembelajaran, terus memodifikasi beberapa media supaya lebih menarik lagi, terus juga keterampilan saya berkomunikasi. Kalau saat ini kan saya cenderungnya santai, tidak ada perencanaan yang matang kaitan dengan pembelajaran berdifferensiasi dan KSE. Kalau ini kan sudah tahu ya, pengennya nanti ke depan saya ingin menyusun perencanaan yang sesuai dengan diferensiasi ataupun KSE yang tentunya untuk keberpihakan pada murid. Jadi saya mau kita di pasca ini kan kita refleksi dan kita kegiatan sudah melaksanakan tadi. Kalau di awal saya sudah melihat pendahuluan sudah cukup bagus, sudah ada kegiatan yang KSE sudah belum, ada sudah ada, kemudian juga menunjukkan apa namanya mencoba menghafal nama-nama anak satu persatu itu juga bagian daripada apa ya penghargaan ya sehingga anak menjadi nyaman itu cuman kalau di proses tadi Pak ini ada saya punya catatan ada dua sebenarnya kalau ini sudah jadi bagus cuma ini mungkin ketika bertanya ini tidak harus selalu dijawab oleh satu kelompok. Jadi kadang-kadang berkelompok misalnya apa namanya berat dasar itu apa tadi yang diterangkan kan nggak bertanya begitu. Kemudian tak menjaga pola atau apa. Mungkin kalau lebih divariasi lebih bagus lagi misalnya coba saja apa tadi ya satu oke apa tadi ya berat tolaan ya atau mungkin melayang ya saya lupa tadi namanya tolaan ya jadi mungkin dilanjutkan misalnya coba kalau menurut sifat tolaan itu apa sifat coba jelaskan nah gitu kan itu kadang-kadang itu akan memaksa anak untuk mengeluarkan kalau mungkin jawaban serempak bersama-sama itu kadang-kadang kan hanya ada mungkin tidak hanya berkurang nah itu kadang-kadang hanya kalau satu persatu kan bisa nah, tapi tidak satu terus mungkin tidak sama-sama gitu apa misalnya oke kemudian dilanjutkan lagi coba satu misalnya barang-barang mungkin boleh kemudian bisa dilanjutkan coba misalnya mas apa ini tolaan itu seperti apa ya nah, coba diceritakan begitu nah nanti terutama mungkin kelompok-kelompok yang suka mungkin melihat video atau mungkin apa kan bisa lihat mungkin kan berbeda dia kalau mungkin di video tadi coba menurut kamu tolaan apa nah kita praktekkan tolaan sama nggak kira-kira kan itu mungkin kan memajukan itu yang saya lihat mungkin ini mungkin salah satu alternatif bagaimana kita bisa memacu anak untuk melatih gimana menurut dengan masukan saya atau ini? Bagus Pak, menurut saya itu memang kalau kita melaksanakan sendiri itu memang merasa ada yang kurang, tapi kadang kita kurangnya di apa ya? Dilihat orang lain kan bisa lebih detail, oh kurangnya di bagian ini. Terus juga kita teklar itu jujur kalau kita ada supervisi istilahnya kita memang seperti ada pikiran kurang mas Pak. Ya seperti biasa. Jadi kan jujur seperti itu. Kalau seperti biasa itu kadang saya malah
timbul beberapa permainan yang istilahnya spontanitas. Jadi misalkan saya melihat apa itu, oh saya pengen ini, itu biasanya hasilnya langsung. Kalau ini saya jujur agak terbebani. Berarti tidak ada spontanitas. Ya ada beberapa muncul, cuman kurang penuh. Tidak sesuai alur, tidak sesuai tahapan. Gitu. Memang begitu sih kalau. Karena saya juga nggak cuma lihat sendiri dari jauh. Cuman kan saya untuk ada perasaan tidak sesuai alur atau tahapan mungkin kadang-kadang sebenarnya kan tidak lagi Pak menurut saya. Iya nggak apa-apa. Boleh ya. Justru kan dengan itu juk-juk atau mungkin ledakan-ledakan yang spontanitas itu diberi makna biasanya. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke, itu cukup ya, berarti udah clear ya, berarti nanti itu perlu dikembangkan. Nanti ke depan harus lagi mungkin teknik konten dan semacam. Terus yang ini misalnya tadi juga ada lagi nih yang mungkin bisa dijadikan alat ya, menemukan anak untuk apa namanya korelasi atau komunitas yang beda. Misalnya saya sempat mencatat dengan juga kelompok ini mencangkan presentasikan ya. Misalnya dengan sudah bagus tadi terus sampai di sini menyampaikan begini. Apa mungkin kelompok ini ada yang beda enggak? Ada siapa yang punya jawaban yang berbeda? Itu anak-anak mungkin nggak mudeng atau mungkin nggak berani Pak. Nah itu tapi kemudian itu mungkin begini kok bisa dilatih nih. Misalnya misalnya coba cek kalau jawaban saat misalnya jawaban dari kelompok MZ tadi kan tolakan itu adalah gerakan ada 4. Di kelompok C berapa? Sama enggak? Sama. Tapi di NZ atau apa tadi kan itu kan apa namanya tolakan itu disampaikan adalah A, B, C, D gitu kan. Menurut kamu coba dilihat jawaban sama enggak? Ada yang beda enggak gitu. Jadi anak mau belajar juga mengakses dari jawaban satu persatu Pak. Nah dengan banyak semua tolakan siap dia nanti anak nggak mau dengar kalau satu persatu itu kan ada semacam apa ya? Kayak enforcement ya, ada penekanan. Oh tolakan itu adalah gerakan yang ini udah bagus dipraktekkan. Ini tolakan. Oke, coba kalau dibuat untuk kata-kata tolakan seperti apa sih? Dilakukan seperti apa? Mungkin akan beda. Tolakan adalah dilakukan pada di tengah-tengah, gitu kan? Pada saat mau melompat, mungkin dengan tolakan adalah bagian dari gerakan dasar. Ada mungkin akan begitu. Jadi kan anak akan lebih banyak referensi untuk melakukan kayak gitu. Itu mungkin lebih bagus. Jadi ini sudah bagus tadi. Sudah. Ini kena nih. Artinya ini gong tadi ini. Langsung muncul juga Pak. Saya langsung ada perasaan ya. Ketika saya mau menuju ke siapa itu nanti istilahnya mandek di situ. Nah khawatirnya di situ. Saya ada rasa apa ya keyakinan jika anak ketika saya mau melanjutkan ke situ. Perkiraan saya itu mandek di situ Pak. Jadi anak harus berhenti nggak menyampaikan apa-apa terus nanti acap mandek. Tapi paling nggak gini, kan dia coba jawaban kelompok itu bisa dibandingkan. Dan jawaban kelompok ini jawaban apa ini? Jawaban ini satu-satu aja. Ini sama. Oh sama berarti ada perbedaan ya. Berarti clear. Kita sepakat bahwa rekan-rekan ada ini gitu. Kemudian yang kedua apa? Kelompok ganti lagi sama nggak jawabannya ini? Ada yang beda nggak? Nah itu kalau beda ini beda yang menguatkan atau berbeda yang ada yang makan kan? Kalau nanti tinggal kita nanti menyimpulkan bahwa oh ini sudah berbeda, ada yang mungkin salah misalnya ya. Nah ini sebenarnya lebih pas itu kalau begini, kita tidak menyalahkan tapi mungkin lebih pas kalau jawabannya tidak begini. Ini hampir sama, cari persamaannya. Apa namanya? Melatih anak untuk mengungkapkan itu memang apa namanya susah, tapi kadang-kadang ya karena mungkin juga bisa jadi karena kehadiran saya anak jadi diam takut tidak mengenal dulu mungkin lebih nyaman apa gitu kan mungkin lebih seru ini mungkin karena takut sama ya untuk keterampilan untuk pertanyaan semangat keterampilan berkomunikasi dan juga jadi kita juga sih bukan kalau kita sebagai guru bisa memberikan stimulan yang apakah mungkin anak lebih istilahnya was kalau bahasa di sini ya Pak. Yang penting tadi saya sudah bagus sebetulnya tadi sudah mereka nyaman nyaman sehingga anak kalau kita suasana nyaman dulu kita belajar memang berat ada KSP itu adalah tujuannya adalah soalnya ada suasana sinergi yang bagus kenyamanan kesiapan anak tapi bukan siap patut untuk takut enggak tapi kalau takut enggak
nyaman sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Mau salah mau benar kita apresiasi semuanya. Anak-anak itu. Kalau menjawab salah tidak masalah. Kita tidak menilai salah, jawaban salahnya kok. Kita melihat bahwa dia berani mengungkapkan. Nah itu. Jadi kemudian berarti, nah ketika dia diam, kemudian dia menginterpretasikan sendiri tapi salah. Gitu. Itu yang namanya kira-kira itu bagus dan juga dapat hal-hal yang bagus, misalnya berikan penghargaan, mari kita bertangan itu penghargaan apresiasi karena menurutnya sudah bagus tadi dan hubungan antara menyimpulkan dan anak-anak juga menyimpulkan dan menyambungkan, mengaitkan dengan pembelajaran yang akan datang nanti kan atau efek itu sudah bagus keren itu. Nah ini jarang yang dilakukan guru itu jarang. Dan saya ini masih ya. Berarti harus kamu ini gunakan gerak dasar ini nanti tidak ada kaitannya mungkin dengan atletik, dengan apa gitu kan. Nanti mungkin yang lain itu kan. Oke.